Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah kami buat yang berjudul Implementasi Ergonomi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas di perpustakaan. Sebelumnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, ST.MKes IPU ASEAN N, yang sudah membimbing kami dalam pembuatan makalah ini. Next. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya, yaitu Amirul Dwi Sugi Prasojo dengan NIM 20 50 60 70 01 11 013. Selanjutnya saya di Mesyarani dengan NIM 20 50 60 70 0111 040. Selanjutnya, perkenalkan saya Indah Nalia Pratiwi dengan NIM 2050607001111131. Selanjutnya ada saya Muhammad Nizar Bayhaqi, NIM 2050607001111145. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Narista Rama Fadila dengan NIM 2050607011111141. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rika Putri Pratama dengan NIM 2050607011111052. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Safa Naurarianda dengan NIM 2050607001111072. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Yasmina Hudaya dengan NIM 205060701111111026. Kemudian perkenalkan nama saya Yualhan Samunan Sibuya dengan NIM 2050607001111008. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Nuhil Hanani, ARMS, Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. DRH Aulaniam, DES, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, MSA, PhD, AK, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Dr. Andes Abdul Hakim, MSI, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, MS. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Bapak Insinyur Hadi Suyono, STMT, PhD, IPU, PNN, Ketua Jurusan Teknik Industri FTUB, Bapak Insinyur Oyong Novareza, STMT, PhD, dan dosen pengampu kami mata kuliah ergonomi, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD, HYP, ST, MKes, IPU, ASEAN N. Selanjutnya daftar isi dari yang akan kami presentasikan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pelaksanaan, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, terima kasih Amirul. Perpustakaan merupakan salah satu sarana penting dalam menunjang proses pendidikan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Menurut Wijoyo, pada tahun 2008, pada dasarnya perpustakaan adalah perpaduan antara manusia, fasilitas, dan informasi.
di mana perpaduan berarti elemen satu dan elemen lainnya saling bergantung. Oleh karena itu, di dalam suatu perpustakaan, setiap elemennya harus memberikan pengaruh positif bagi elemen lainnya. Salah satu cara memastikan ada pengaruh positif antar elemen adalah dengan menggunakan ilmu ergonomi, di mana menurut International Ergonomics Association, ergonomi adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan elemen lain di dalam sebuah sistem, dan profesi yang mengaplikasikan data, metode, serta prinsip-prinsip teori untuk menciptakan desain kerja yang mampu mengoptimalkan kinerja sistem dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Namun, dalam beberapa penelitian, ternyata masih ada perpustakaan yang belum ergonomis. Salah satunya dalam penelitian Ibu Rita Yulianti tentang perbaikan ergonomi lingkungan internal perpustakaan untuk meningkatkan kenyamanan dan performansi kerja pemustaka. Di sana ditemukan bahwa kondisi lingkungan internal perpustakaan menurut persepsi pemustaka secara garis besar sudah nyaman namun belum ergonomis. Kemudian juga ada jurnal analisis sirkulasi ruang gerak pengguna pada area baca di perpustakaan universitas swasta. Dan ada skripsi Rini Permatasari. Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan masih banyak perpustakaan yang belum ergonomis, sehingga belum mampu menciptakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang optimum. Di mana kenyamanan merupakan hasil interaksi yang dapat dirasakan secara langsung oleh manusia, sedangkan keamanan dan keselamatan adalah buah dari lingkungan yang aman dan sesuai dengan manusia yang beraktivitas di lingkungan tersebut. Artinya, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bersentuhan langsung dengan produktivitas dan kinerja pekerja dan pengunjung. Aspek-aspek yang mempengaruhi hal tersebut dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Di mana pada makalah kami akan dibahas aspek fisik, di mana meliputi pencahayaan, suhu, fasilitas di dalam perpustakaan. Nah, di perpustakaan, pemustaka dan pustakaan mungkin menghabiskan waktunya berjam-jam dalam posisi duduk. Oleh karena itu, mungkin apabila standar ergonomi dan antropometri tidak terpenuhi, maka memungkinkan ada keluhan-keluhan, seperti salah satunya adalah musculoskeletal disorder, yang mana merupakan gangguan pada sistem muskuloskeletal yang mengakibatkan gejala seperti nyeri akibat kerusakan pada nerf dan pembuluh darah di berbagai lokasi pada tubuh. Gangguan ini berhubungan erat dengan faktor pekerjaan seperti postur tubuh janggal, gerakan statis yang berulang, dan juga terdapat faktor fisik seperti suhu dan getaran. Faktor-faktor di atas hadir dalam kegiatan di perpustakaan, sehingga harus ditinjau agar menghindari gangguan tersebut. Tidak hanya itu saja yang dapat muncul, namun juga beberapa masalah seperti tegang otot dan lain-lain dapat muncul apabila duduk terlalu lama. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan ergonomi di perpustakaan untuk menghindari dan menjaga keselamatan kegiatan di perpustakaan agar kinerja dan produktivitas tetap terjaga, bahkan meningkat. Mungkin bisa di next. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan identifikasi masalah yang meliputi: 1. Terdapatnya potensi adanya keluhan musculoskeletal disorder pada pustakawan dan pengunjung. Yang kedua, terdapat potensi keluhan nyeri punggung, nyeri bahu, nyeri lengan, nyeri pinggang, nyeri kaki, nyeri lutut, atau nyeri leher pada pustakawan dan pengunjung. Yang ketiga, terdapat potensi keluhan ketidaknyamanan akibat suhu terlalu dingin atau terlalu panas. Dan yang terakhir adalah terdapat potensi keluhan mata lelah akibat pencahayaan yang kurang atau terlalu terang. Dan berikut rumusan masalah pada kelompok kami, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan ergonomi di perpustakaan. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor fisik pada penerapan ergonomi di perpustakaan. Yang terakhir adalah bagaimana rekomendasi ergonomi yang sesuai di perpustakaan. Berikut adalah tujuan untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama adalah dapat mengetahui penerapan ergonomi di perpustakaan. Yang kedua, dapat mengetahui faktor-faktor fisik pada penerapan ergonomi di perpustakaan. Dan yang terakhir, dapat memberikan rekomendasi ergonomi yang sesuai di perpustakaan. Mungkin selanjutnya bisa menjelaskan tentang tinjauan empiris oleh rekan kami.
Selanjutnya yaitu tinjauan empiris. Tinjauan empiris itu merupakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep sebagai acuan dan referensi untuk memahami fokus penelitian serta menjadi landasan penelitian untuk penelitian yang kami lakukan. Dan berikut tujuan empiris pada penelitian ini. Yang pertama itu ada Skripsi Sutrisno, mahasiswa program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang dengan judul Penerapan Konsep Ergonomi Terhadap Kenyamanan Pustaka di Perpustakaan SMA Negeri Sumsel Palembang tahun 2020, di mana pada Skripsi Sutrisno ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana dan kendala apa yang terjadi pada penerapan konsep ergonomi terhadap kenyamanan pemustaka. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari skripsi tersebut yaitu kesimpulan bahwa pada Pustaka SMA Negeri Sumatera Selatan ini telah menerapkan dan menyesuaikan dengan konsep ergonomi. Fasilitas-fasilitas dalam ruangan pemustakaan ini telah cukup memadai dan tata letaknya telah menyesuaikan dengan kondisi ruangan. Selanjutnya, yang kedua, Skripsi Ritni Permatasari, mahasiswa program studi Magister Teknik Arsitektur Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2015 dengan judul Studi Ergonomi Perpustakaan Kota Yogyakarta dengan pendekatan aspek antropometri. Di sini sudah disinggung oleh rekan saya sebelumnya di pendahuluan. Jadi Skripsi Ritni Permatasari ini bertujuan nentuin apakah fitur yang dipesan khusus untuk mendukung kegiatan di Gedung Perpustakaan Kota Yogyakarta memenuhi kriteria dan kenyamanan sesuai dengan antropometri tubuh pengunjung dan pengelola. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 45% posisi tubuh saat menggunakan fitur furnitur yang disediakan memiliki level kerja yang tinggi, dan furnitur tersebut juga perlu didesain ulang agar nyaman digunakan oleh pengguna. Selanjutnya itu ada Skripsi Niken Dwi Pratiwi, mahasiswa program studi pendidikan teknik sipil dan perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 dengan judul Tinjauan tentang Ergonomi dan Penataan Interior Perpustakaan di SMK Negeri 2 Depok Sleman, di mana penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengumpulkan fakta-fakta tetapi tidak melakukan hipotesis dengan tujuan yaitu mengetahui kesesuaian luas ruang perpustakaan, kesesuaian penataan interiornya, lalu kapasitas furnitur perpustakaan yang sesuai dengan standar perpustakaan sekolah. Selain itu, kesesuaian ukuran dan bentuk perabot dengan standar ergonomi serta persepsi siswa tentang ergonomi dan penataan interior di perpustakaan SMK Negeri 2, di mana hasilnya tersebut masih cukup memadai dan juga hasilnya persepsi siswa tersebut paham mengenai ergonomi dan penataan interior di SMA tersebut. Mungkin bisa dilanjut tinjauan teoritis oleh Indana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tinjauan teoritis. Dari beberapa referensi yang telah kami ambil, kami mendapatkan beberapa informasi penting dalamnya, yaitu perpustakaan sebagai suatu tempat yang menyediakan berbagai informasi, di antaranya berupa majalah, buku, DVD, dan penunjang informasi lainnya, di mana di dalam perpustakaan itu sendiri terjadi interaksi antar elemen, yaitu elemen manusia, fasilitas, serta informasi. Dan hasil dari interaksi yang dapat dirasakan langsung oleh elemen manusia adalah kenyamanan atau ketidaknyamanan. Salah satu ketidaknyamanan pada perpustakaan disebabkan oleh salah satunya faktor fisik. Hal ini dapat menyebabkan adanya keluhan fisik seperti tegang otot, sakit mata, dan sakit kepala. Dan dalam hal ini, ergonomi sebagai studi yang mempelajari segala aspek manusia beserta lingkungan kerjanya memiliki peranan untuk dapat menciptakan kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Adapun faktor fisik yang mempengaruhi ergonomi perpustakaan meliputi diantaranya yang pertama pencahayaan. Pada aspek pencahayaan ini meliputi sumber cahaya, silau yang terbagi menjadi dua, yaitu discomfort glare dan visibility glare, kuat lux, warna
warna cahaya, efek pencahayaan, serta tata letak lampu dan arah pencahayaan. Aspek yang kedua yaitu suhu, di mana tingkat kenyamanan suhu ruangan perpustakaan dengan suhu minimum 25 derajat Celcius dan suhu maksimal 26 derajat Celcius. Dan untuk aspek yang ketiga yaitu fasilitas, salah satu fasilitas penunjangnya adalah kursi, di mana ukuran kursi yang ergonomis didasarkan pada antropometri tubuh manusia, membantu meningkatkan performansi aktivitas, dan mengurangi risiko gangguan kesehatan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Untuk subjek penelitian kami adalah perpustakaan, dengan objek penelitian, pencahayaan pada perpustakaan, suhu pada perpustakaan, dan juga fasilitas berupa kursi pada perpustakaan. Kami di sini memiliki beberapa metode pengumpulan data penelitian. Untuk yang pertama yaitu melakukan studi literatur. Nah, studi literatur kami dilakukan dengan mencari jurnal, e-book, serta bacaan sejenisnya yang terkait dengan ergonomi pada perpustakaan. Untuk yang kedua yaitu melakukan observasi pada beberapa aspek penting seperti pencahayaan, suhu, dan fasilitas yang ada dalam perpustakaan. Nah, nantinya dengan adanya observasi ini dapat lebih memudahkan untuk memperoleh data yang lebih valid karena dilakukan langsung pada objek penelitian. Selanjutnya yang terakhir ada pengukuran, yaitu bertujuan untuk menganalisa data yang telah didapat agar sesuai dengan aturan tertentu. Di sini kami menyesuaikan dengan standarisasi kenyamanan di perpustakaan meliputi pencahayaan, suhu, dan fasilitas berupa kursi. Yang terakhir ada analisis data penelitian. Di sini yang pertama kami melakukan pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini sangat penting dilakukan agar memudahkan dalam memperoleh dan mengolah fakta yang nantinya dapat digunakan untuk bahan penelitian. Untuk yang kedua yaitu reduksi data. Dalam reduksi ini, fokus suatu permasalahan akan lebih terarah karena sudah dianalisis dengan menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya nanti. Untuk yang ketiga yaitu penyajian data. Dalam penyajian data kali ini, kami melakukan dalam bentuk naratif. Itu dilakukan ketika sudah adanya sekumpulan informasi dan data yang diperoleh sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat untuk permasalahan yang sedang dibahas. Yang terakhir untuk penarikan kesimpulan nantinya dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan. Di cara pembuatan ini kami mencermati beberapa aspek. Yang pertama yakni pencahayaan. Standar pencahayaan rata-rata pada ruang baca perpustakaan adalah sebesar 300 lux. Berdasarkan standar tersebut dapat dilakukan perancangan pencahayaan, diantaranya dengan membuat atau menambah jumlah jendela sebagai sumber pencahayaan alami, lalu merancang elemen pembentuk ruang seperti dinding, lantai, ataupun langit-langit dengan warna netral atau putih, dan cerah agar pendistribusian cahaya dapat lebih merata, serta penggunaan lampu secara efisien pada area tertentu untuk memberikan pencahayaan lebih optimal pada ruangan. Selanjutnya yang kedua yakni suhu. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, penyihatan suhu ruangan yaitu sebesar 18 derajat sampai dengan 26 derajat. Maka dengan berdasarkan keputusan tersebut, cara pembuatan untuk menciptakan ergonomi pada masalah suhu perpustakaan ini adalah dengan memasang air conditioner atau AC, maupun alat dehumidifier pada titik-titik tertentu di perpustakaan yang bertujuan untuk menjaga suhu dan kelembapan dalam ruangan agar memenuhi standar yang ada. Slide next. Selanjutnya yang ketiga yakni fasilitas. Fasilitas yang paling umum dan cukup berpengaruh adalah kursi di perpustakaan. Menurut Fatmawati, kursi yang nyaman adalah yang sesuai dengan postur tubuh pemakainya, dapat diputar sesuai keinginan arah tubuh, memiliki alas busa atau spons yang empuk, serta ketinggiannya bisa diatur. Nah, menurut Fatmawati tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan agar desain kursi ergonomis diantaranya yaitu tinggi kursi atau seat height, lalu kedalaman kursi, lalu yang ketiga sandaran kursi, 4 backrest angle, 5 lebar kursi, 6 sandaran lengan tangan, 7 ruang kaki, dan ke-8 seat surface. Nah, dari aspek-aspek tersebut
dapat dilakukan desain ataupun pembelian kursi yang sesuai dengan standar tersebut. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian kita masuk pada bahan habis pakai. Berikut ini merupakan tabel perkiraan alat ataupun bahan yang digunakan untuk menunjang rancangan ergonomi perpustakaan. Yang pertama, terdapat lampu Philips TCW W060C 1TLD18W HF 220 volt dengan perkiraan harga Rp230.000. Yang kedua yaitu cat tembok interior deluxe jati light putih dengan perkiraan harga Rp595.000. Dan yang ketiga, jendela aluminium dan kusen 2 daun dengan perkiraan harga Rp1.050.000. AC Panasonic 2 PKCS YN 18 WKJ dengan perkiraan harga Rp6.900.000. Dehumidifier Chris 200 liter dengan perkiraan harga Rp3.660.000. Lalu kursi kerja ergonomis Vico Chair D425 dengan perkiraan harga Rp415.000. Mengenai alat yang digunakan ini dapat menyesuaikan dengan luas ruangan ataupun kebutuhan dari perpustakaan yang ada. Lalu kita masuk pada desain operasional. Desain operasional ini terdiri dari 3 variabel, yaitu pencahayaan, suhu, dan fasilitas. Pada variabel pencahayaan, terdapat definisi operasional yaitu tingkat pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan pembaca dalam perpustakaan. Cara ukurnya dengan melalui observasi dan skala ukurnya melalui nominal. Lalu yang kedua, terdapat variabel suhu dengan definisi operasional yaitu tingkat saturasi udara yang sesuai dengan kebutuhan pembaca dalam perpustakaan. Cara ukurnya melalui observasi dan skala ukurnya dengan nominal. Lalu ketiga, terdapat variabel fasilitas yang terdiri dari kursi dan meja yang digunakan untuk menopang badan. Cara ukurnya melalui observasi dan literatur, skala ukurnya yaitu dengan nominal. Lalu bisa dilanjut dengan rekan saya. Selanjutnya hasil dari makalah kami, yaitu dari faktor cahaya, standar pencahayaan di perpustakaan yaitu sebesar 300 lux. Maka dari itu digunakan penataan lampu localized general lighting agar mencapai standar tersebut. Produk lampu yang digunakan yaitu lampu Philips dengan tipe yang seperti yang ada di layar, dengan spesifikasi dayanya 18 watt, tegangannya 220 volt, beratnya 0,97 kg. Next. Selanjutnya dari faktor suhu. Untuk mengatur suhu agar sesuai dengan standar, yaitu sebesar 18 derajat sampai 26 derajat, pada perpustakaan digunakan produk air conditioner Panasonic 2 PK dengan tipe seperti yang ada di layar, dengan spesifikasi kapasitas pendinginan 5,28 kW, dayanya 1660 watt, tingginya 30,2 cm, lebarnya 110,2 cm, dan tebalnya 24,4 cm. Selanjutnya dari faktor fasilitas, di sini tepatnya kursi. Desain tempat duduk yang digunakan yaitu Vico Chairs D425 dengan spesifikasi lebar dudukannya 46 x 48 cm, tinggi sandaran dari dudukan yaitu 48 cm, tinggi dudukan dari lantai paling rendah 40 cm dan paling tinggi 50 cm. Kursi ini bisa disesuaikan tingginya sesuai penggunanya. Lalu yang keempat, terdapat sandaran tangan. Dan terakhir, dapat berotasi 360 derajat. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk bagian pembahasan, berdasarkan analisis pembahasan sebelumnya, didapatkan bahwa menerapkan ilmu ergonomi pada perpustakaan merupakan
hal yang penting. Hal ini karena berdampak pada kenyamanan dan keamanan pengunjung di perpustakaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan keergonomisan perpustakaan yang meliputi pencahayaan, suhu, dan fasilitas. Pencahayaan merupakan salah satu faktor fisik yang penting, khususnya dalam aktivitas membaca. Pencahayaan yang kurang dapat mengakibatkan mata menjadi cepat lelah, rusaknya indera mata, sakit kepala, sehingga menyebabkan berkurangnya daya dan efisiensi tubuh dalam melakukan suatu aktivitas. Masalah umum yang terjadi pada pencahayaan yaitu silau atau glare. Silau sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu discomfort glare dan disability glare. Discomfort glare dapat menyebabkan kelelahan dan sakit kepala, sedangkan disability glare adalah cahaya silau yang mengganggu penglihatan. Hal ini bisa saja terjadi di perpustakaan. Untuk itu, perancangan pencahayaan perlu dilakukan untuk menghindari kejadian tersebut dan untuk menjaga kenyamanan para pengunjung di perpustakaan. Standar pencahayaan rata-rata pada perpustakaan sendiri yaitu sebesar 300 lux. Untuk dapat memenuhi standar tersebut, dapat dilakukan perancangan dengan membuat atau menambah jendela, memberikan warna netral dan cerah pada dinding, langit-langit maupun lantai, serta penggunaan lampu secara efisien di area tertentu. Dengan perancangan tersebut, maka dapat mengoptimalkan pencahayaan dan pengunjung perpustakaan dapat melakukan aktivitas membacanya dengan nyaman. Selain pencahayaan, ada juga suhu. Ketika suhu cenderung sangat tinggi atau sangat rendah, maka akan berdampak pada gangguan kesehatan hingga ketidakmampuan tubuh untuk bertahan. Oleh karena itu, suhu ruangan perlu dirancang juga dengan tepat sesuai kebutuhan aktivitas di dalamnya. Suhu yang ideal pada perpustakaan yaitu sebesar 18 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Untuk dapat mencapai suhu yang ideal pada perpustakaan tersebut, dilakukan perancangan dengan memasang AC atau air conditioner pada titik tertentu di perpustakaan yang bertujuan untuk menjaga suhu dan kelembapan dalam ruangan. Dengan perancangan tersebut, maka pengunjung perpustakaan dapat dengan nyaman melakukan aktivitasnya, khususnya dalam membaca, karena jika suhu terlalu tinggi dalam perpustakaan akan mengakibatkan pengunjung perpustakaan cepat berkeringat dan merasa tidak nyaman untuk melanjutkan aktivitasnya. Begitu pula juga dengan suhu yang terlalu rendah, akan mengakibatkan pengunjung perpustakaan merasa kedinginan dan merasa tidak tenang untuk melanjutkan aktivitas membacanya. Untuk yang terakhir yaitu fasilitas. Fasilitas sendiri merupakan penunjang bagi manusia dalam beraktivitas. Maka fasilitas perlu dirancang dengan tepat agar memberikan rasa nyaman, mengurangi resiko kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan, dan meningkatkan performansi kerja. Salah satu fasilitas yang paling utama dalam perpustakaan yaitu kursi. Perancangan kursi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya sudut sandaran kursi yang berpengaruh terhadap beban yang disangga oleh tulang belakang, sudut kedalaman kursi untuk melindungi bagian belakang lutut, tinggi kursi yang harus diatur agar posisi kaki tidak menggantung, lebar kursi yang disesuaikan dengan lebar panggul, sandaran lengan tangan yang membantu berdiri dan duduk ke kursi, ruang kaki, dan seat surface yang berpengaruh terhadap kenyamanan pantat dengan mempertimbangkan kedalaman atau shaping dan kelunakan atau padding. Idealnya, permukaan kursi rata dan ujung depannya bulat, serta material pelapis atau covering material yang berpori untuk menjaga adanya ventilasi atau sirkulasi udara. Dengan perancangan kursi tersebut, maka akan menunjang kenyamanan para pengunjung perpustakaan, dan kursi yang ideal dengan postur tubuh juga dapat mengurangi rasa kelelahan dan pegal akibat duduk terlalu lama. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama di sini, penerapan ergonomi di perpustakaan itu diperlukan untuk mendapatkan kenyamanan, kesehatan, serta keselamatan kerja ketika melakukan berbagai aktivitas di perpustakaan, baik bagi pengunjung maupun petugas perpustakaan. Selain itu, penerapan ergonomi di perpustakaan itu harus disesuaikan dengan standar yang ada sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta performansi kerja seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas di perpustakaan. Untuk kesimpulan yang kedua, faktor yang mempengaruhi ergonomi pada perpustakaan adalah faktor fisik. Faktor fisik ini apabila tidak diperhatikan dengan baik itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan ketika melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan di perpustakaan. Faktor fisik ini meliputi diantaranya pencahayaan, suhu, serta fasilitas yang ada di perpustakaan.
Untuk pencahayaan sendiri, apabila tidak diperhatikan dengan baik, maka dapat menimbulkan sakit mata, sakit kepala, berkurangnya daya dan efisiensi tubuh dalam melakukan aktivitas seperti membaca, dan sebagainya. Kemudian untuk suhu, apabila tidak dikendalikan, maka dapat membuat keseimbangan metabolisme tubuh itu tidak terjaga, sehingga tubuh akan merasa lebih cepat lelah. Kemudian untuk fasilitas, apabila tidak diperhatikan dengan baik atau tidak disesuaikan dengan postur tubuh, maka postur tubuh akan mengalami gangguan, kemudian mudah merasa lelah dan pegal, serta memperbesar adanya risiko kecelakaan kerja. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah dari berbagai faktor-faktor fisik yang ada yang apabila tidak diperhatikan dengan baik sehingga mampu menimbulkan dampak negatif, maka diperlukan rekomendasi yang baik dan tepat sehingga nantinya didapatkan kenyamanan ketika berada di perpustakaan. Di antaranya yang pertama, membuat pencahayaan di perpustakaan menjadi sebesar 300 lux, yang caranya adalah dengan menambahkan jumlah jendela sebagai sumber alami, kemudian merancang bentuk ruangan seperti lantai, langit-langit, tembok, dan sebagainya dengan warna yang cerah atau netral, dan menggunakan lampu pada area tertentu sehingga pencahayaan lebih optimal pada perpustakaan. Kemudian untuk suhu adalah dengan memasang AC atau air conditioner atau alat dehumidifier di beberapa titik tertentu dengan suhu yakni 25 derajat sampai 26 derajat Celcius. Kemudian untuk kursi direkomendasikan adalah dengan membuat kursi yang nyaman sesuai dengan postur tubuh, yakni kursi bisa diputar, kemudian kursi beralaskan busa atau spons yang empuk sehingga pantat tidak terasa sakit dan ketinggian kursi dapat diatur. Selanjutnya adalah saran. Saran yang pertama adalah upaya perbaikan ergonomi pada berbagai faktor fisik di perpustakaan itu perlu diterapkan untuk meningkatkan kenyamanan baik bagi pengunjung maupun petugas di perpustakaan, sehingga dampak negatif dari berbagai faktor fisik yang ada di perpustakaan dapat diatasi dan dapat diminimalisir. Kemudian untuk yang kedua adalah dengan perbaikan ergonomi yang ada di perpustakaan, diharapkan pula mampu menambah performansi kerja, kecepatan kerja, serta keselamatan kerja bagi pengunjung serta petugas yang ada di perpustakaan. Bisa di next. Ini berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan pada pembuatan makalah ini. Bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilakan. Mungkin yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin bisa dari Adinda Firdiana. Boleh. Baik, saya Adinda Firdiana dari kelompok 3, izin bertanya. Bisakah kalian menjelaskan kenapa faktor fisik itu bisa menjadi salah satu penyebab munculnya ketidaknyamanan dan keluhan pada perpustakaan? Terima kasih. Ya, mungkin ini sistemnya langsung dijawab terlebih dahulu ya. Untuk Tito sama Regina mohon ditunggu ya. Dan untuk pertanyaan pertama, mengapa faktor fisik bisa menjadi salah satu penyebabnya? Jadi untuk faktor fisik di sini itu merujuk ke desain perpustakaan, di mana meliputi kayak pencahayaan yang kurang atau berlebih, itu kan dapat membuat sakit mata ya. Terus juga bisa buat sakit kepala. Contohnya aja kalau kita baca di kamar kita sendiri, kalau misalnya gelap-gelapan itu kan lama-kelamaan sakit ya matanya. Terus selanjutnya itu suhu juga bisa jadi pengaruh. Yang pertama itu kalau misalnya terlalu tinggi, itu kan dapat menyebabkan tubuh itu berkeringat atau mengeluarkan panas. Di mana keringat ini tuh bisa buat kita risih saat kita lagi membaca. Dan juga bisa menyebabkan kalau misalnya keringat itu kan bau ya kadang, terus bau itu bisa menyebabkan pelanggan pemustaka lain itu kurang nyaman dengan bau itu. Terus juga selanjutnya mungkin bisa ditambah oleh Yasmin. Izin menambahkan, jadi selain yang telah disebutkan Dini tadi,
ada faktor fisik yang berpengaruh, itu misalnya adalah fasilitas, yang ini berupa kursi. Fasilitas yang tidak sesuai atau kursi yang tidak sesuai dengan postur tubuh manusia itu bisa mengakibatkan postur tubuh manusia itu rusak. Kemudian selain itu juga badannya itu bisa jadi pegel, seperti bahunya itu bisa terasa pegal atau kesemutan dan sebagainya. Selain itu juga kalau misalnya kursinya itu nggak sesuai dengan standar yang ada dan tidak sesuai dengan postur tubuh manusia, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Mungkin cukup. Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Jawabannya sudah cukup menjawab. Baik, mungkin untuk selanjutnya bisa dipersilakan untuk Tito atas pertanyaannya. Oke, saya Tito izin bertanya, bagaimana jika kondisi dapat dikatakan bahwa kursi di perpustakaan itu sudah ergonomis? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab. Untuk kondisi yang dapat dikatakan bahwa kursi perpustakaan sudah ergonomis itu saat pengunjung perpustakaan dapat duduk dengan nyaman dan menyenangkan, terutama saat membaca, karena beberapa orang sering terhanyut akan waktu atau lupa waktu saat membaca, sehingga perancangan kursi memperhatikan dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek sandaran kursi yang dapat mencegah sakit punggung atau low back pain. Kedua, tinggi kursi yang diatur agar posisi kaki tidak menggantung, dan mungkin yang terakhir keempukan kursi untuk kenyamanan, karena kursi sendiri menjadi tumpuan dari beban tubuh tersebut. Mungkin apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaannya? Itu. Oke, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilahkan untuk Rahma Regina untuk pertanyaannya. Oke, makasih atas kesempatannya. Aku izin tanya, apa hubungan antara risiko ergonomi fasilitas perpustakaan sama keluhan MSDS atau musculoskeletal disorder dari pengunjung perpustakaan itu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya izin untuk menjawab. Jadi untuk hubungan antara resiko ergonomi dan keluhan MSDS itu dapat dianalisis menggunakan korelasi Spearman yang menunjukkan bahwa adanya korelasi antara resiko ergonomi dan keluhan MSDS itu sendiri. Nah, untuk hasilnya itu terdapat beberapa alasan. Yang pertama, terdapat postur janggal yang dilakukan pengunjung seperti keadaan membungkuk ketika membaca. Nah, untuk yang kedua, itu pengunjung perpustakaan membaca buku dengan posisi yang statis dan dalam waktu yang cukup lama. Dan untuk yang terakhir, itu pengunjung menggunakan kursi yang kurang ergonomis. Mungkin dapat ditambahkan oleh rekan saya. Baik, saya Amirul akan menambahkan untuk jawaban dari Regi. Pada penelitian ini, kursi di perpustakaan itu masih kurang ergonomis karena kursinya tidak didesain sesuai dengan antropometri tubuh pengunjung. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya keluhan MSDS pada pengunjung. Oleh karena itu, diperlukan kajian ergonomi lebih mendalam dan mengimplementasikannya dalam perpustakaan agar meningkatkan kenyamanan pengunjung. Nah, dari yang kami ajukan sendiri itu salah satunya menggunakan kursi Pico Chairs D425. Dan kursi itu bisa menyesuaikan pengunjungnya gitu, karena bisa diatur tinggi atau rendahnya. Apakah menjawab, Regina? Oke, makasih. Sudah cukup menjawab. Selanjutnya, untuk Rafif mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya.
Ya, saya izin bertanya. Sebelumnya disebutkan salah satu faktor fisik pencahayaan yang berpengaruh adalah silau. Nah, bagaimana silau dapat terjadi di dalam suatu ruangan perpustakaan dan sejauh apakah dampak yang diakibatkan oleh silau tersebut? Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya Narista izin menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, silau di suatu ruangan itu dapat terjadi akibat adanya sumber-sumber kesilauan itu sendiri. Sumber-sumbernya itu terjadi meliputi pemasangan lampu yang terlalu rendah, adanya pemasangan lampu yang tanpa pelindung, pemilihan jenis lampu yang kurang tepat, sehingga cahayanya itu bisa terlalu terang, atau dapat pula terbentuk dari pantulan permukaan yang terang. Mungkin dari rekan lain ingin menambahkan jawaban saya. Mungkin dari saya izin menambahkan ya untuk pertanyaan kedua terkait dampak dari silau itu sendiri. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa silau itu terbagi menjadi dua, yaitu discomfort clear dan disability clear. Untuk discomfort clear itu merupakan cahaya kesilauan yang tidak menyenangkan, dan untuk dampaknya itu dapat menyebabkan kelelahan pada mata hingga sakit kepala. Sedangkan untuk disability clear itu merupakan cahaya yang dapat berdampak pada mengganggu penglihatan manusia, di mana terjadi penghamburan cahaya pada lensa manusia itu sendiri. Untuk Rafif, apakah jawabannya cukup menjawab? Oke, cukup. Makasih, Dek ya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian atau udah cukup? Mungkin bisa ketik cukup ya di kolom chat. Oke, mungkin nggak ada yang nanya lagi. Mungkin bisa langsung saya tutup. Terima kasih untuk Prof. Dr. Insinyur Komariatus yang telah hadir dan membimbing kami. Lalu juga mohon maaf bila dari kami ada kesalahan atau salah kata dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah hadir dan menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.